Tuhan, buat kami mampu melakukan apa yang kami doakan, karena sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan tugas sampai akhir. Semuanya tergantung daripadamu. Kalau hari ini hamba Engkau pesan untuk menyampaikan, hambamu pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Hamba hanya seorang hamba yang mau melakukan, menyampaikan apa yang Kau mau. Bahkan kerap kali aku pun sendiri tidak mengerti. Tetapi yang kami lakukan adalah kami mau Tuhan menurut apa yang Kau mau. Dan buat kami mampu menyelesaikan bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, kita ini adalah orang yang bahagia. Karena apa? Kita hidup di dalam zaman akhir. Sebab kalau saudara dan saya perhatikan firman Tuhan, hampir semuanya tokoh-tokoh iman dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka tidak mendapati apa yang kita dapat. Karena kita ini zaman akhir, jadi kita mempunyai jatah yang spesial. Spesialnya di mana? Kalau tokoh-tokoh iman yang lain itu dulu di perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai rasul-rasul, mereka semuanya mati dan untuk menerima hadiah itu masih nunggu lama, ribuan tahun. Makanya kalau kamu baca Alkitab di dalam Wahyu, di sana ada orang-orang yang dibunuh karena nama Yesus, dan mereka menantikan di mana? Di bawah mezbah. Bahkan sudah mati sekalipun, mereka ngomong sama Tuhan, kapan Engkau balaskan? Bayangin saudara, dia tidak minta untuk dapat hadiahnya, tapi justru menuntut, minta keadilan Tuhan. Dan jawaban Tuhan aneh. Tunggu, sabar sebentar. Nunggu orang-orang yang akan seperti kamu dianiaya, dibunuh. Ngerti saudara? Kalau saudara dan saya baca firman Tuhan kayak gitu, pasti kamu tanggapannya bagaimana? Mau enggak kamu bagian orang-orang yang ditunggu? Kamu pikirannya bilang, wah, semoga jangan aku. Ngerti saudara? Karena apa? Karena di dalam dirimu masih ada pikiran maupun kehendak yang menurut kamu sendiri, bukan menuruti Tuhan. Kemarin pada waktu penganugerahan itu, saya lebih berkesan penganugerahan kayak gitu daripada saya lebih berkesan anak-anak menari. Tuhan bilang, itu yang aku mau.
Karena setelah orang-orang itu diberikan anugerah, mereka dikasih jubah apa? Saudara lihat nggak kemarin? Dikasih jubah apa? Hah? Kerendahan. Karung. Karung toh ya? Betul toh karung ya? Jubah karung. Tapi kamu yang menerima apa? Jubah kerendahan. Yaitu rohaninya. Tapi di apa tuh diekspresikan. Dikasih apa? Karung. Itu masih lumayan loh. Aku sampai gini. Wah, kok punya ide istimewa ya? Karung. Kok enggak baju coklat? Sebab saudara, ini Rick Jenner sendiri pada waktu dibawa ke surga, dia melihat ternyata di surga pun ada orang-orang yang pakai jubah coklat, kusut, jelek. Loh, kok aneh? Kok di surga kok ada orang-orang yang pakai itu? Dan justru orang-orang itu yang bisa membuka pintu-pintu berkat dan kemuliaan. Sampai di akhiran ini gini, kok aneh ya? Nah, karena apa? Karena apa yang dipikirkan, yang direncanakan, yang dikehendaki Bapa itu tidak seperti yang kita mau. Tuhan mengatakan, engkau beritahukan kepada anak-anakku, hamba-hambaku di tempat ini, bahwa mereka harus mulai belajar menanggalkan cara berpikir mereka. Nah, cuma saya ini orangnya kan tidak bisa kayak Agung, kayak Iin, punya hikmat pinter gitu loh. Pakai kata-katanya pun pinter. Aku tuh tidak bisa. Aku sampai gini, Tuhan, engkau kok tidak pakai orang-orang. Tuhan bilang, iya saya suka aku toh. Masa kowe sing ngatur? Bayangin saudara. Sebab aku ini orangnya kalau anu tuh cuma apa adanya, gitu loh. Tidak bisa apa itu variasi, bisa lembut, bijaksana. Enggak. Orangnya aku ini kasar, ceplos-ceplos. Apa enggak nyakiti hati orang? Betul, nyakiti. Tapi kutuk itu bisa jadi berkat. Betul enggak? Diubah. Contohnya saudara, ada orang sakit, keluarganya minta didoakan. Saya datang. Saya bilang gini, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Dan bilang, beritahu, kalau waktunya sudah singkat, aku mau bawa pulang. Nah, itu kalau orang lain ngomongnya kan bisa basa-basi, bisa baik, bisa. Aku orangnya apa? Cepat bertobat, waktumu sudah singkat. Bentar lagi mati kowe. Bayangin saudara. Orang diomongi gitu itu sakit atau malah seneng? Ayo. Sakit. Tapi lucunya Tuhan bisa ubah itu. Aneh lah. Ini tak alami, tak satu. Tuhan bilang, itu cepat. Orang masih ngobrol loh, masih ngobrol sama saya. Karena saya diundang sama istrinya. Masih ngobrol aku nih. Bagaimana? Tuhan ini cuma ngomong gini. Beritahu, cepat. Beritahu apa? Aku mau sebentar lagi mati. Loh, lah mau saya ngobrol kayak gini kosok. Langsung bawa cabut, aku bilang gitu. Udah, nurut. Ya wis toh. Aku ya semangat. Cepat bertobat, kamu ini bagaimana? Ini waktumu cuma sedikit. Nah Bapak, kau sebentar lagi mati.
Langsung dia bilang, nangis terus bilang, betul Pak, aku kalau bisa pulang dan diterima Tuhan itu anugerah. Kebalik. Loh, siap. Aku sudah siap Pak. Karena aku tahu aku jahatnya luar biasa, jelek luar biasa, wis parah. Jadi kayak orang di kayu salib. Siap? Ya Pak, aku mau bertobat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Wis sembayang. Habis sembayang Tuhan langsung bilang gini, baptis. Loh, Tuhan, baptis itu kan tugas si pendeta. Lalu Tuhan ngomongnya piye? Santai, dia bilang, siapa sing bilang nek pendeta sing harus baptis? Aku kan di dalam Alkitab bilang, yang percaya baptiskan. Wah, melanggar aturan dong Tuhan. Orang pendeta bukan baptis aku. Jadi ini masih mikir-mikir saudara. Tapi Tuhan bilang, cepat lakukan. Ya wes, aku muni baptis piye dicelup sama percek. Mbok celok mbok bawa kono wis mati. Loh. Lah wong isih jalan-jalan isih ngobrol gini kok Tuhan. Wis toh, cepet. Aku muni, lah terus piye aku itu? Itulah ada tutup ceret. Ana tutup ceret dah situ, ceret ke air. Lah terus ngambil air legend. Wis baptis. Jadi jimuk ceret tadi wongnya bingung toh. Padahal yang nunggoni itu mae cucuk anune wis sak keraman. Jadi bingung ambil ceret. Percaya? Tak baptis ya? Ya Pak. Dalam nama Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin itu Pak, teletak mati. Padahal aku sedang manggil pendeta loh. Agak manggil pendeta. Pendeta ini tidak datang-datang. Jadi pendeta ini datang, waduh Pak, kowe kok cepet-cepet. Aku sudah cepet-cepet, macet. Yes mati Pak. Wah, aku terlambat. Enggak, cuma aku tadi disuruh makili baptis. Oh ya puji Tuhan. Ngerti saudara? Lalu Tuhan itu mengubah. Nah aku kan ya, ini secara daging ini kan deg-degan toh ya. Sedang keluarganya itu belum Kristen. Wah kan piye ini Tuhan. Usak keraman ini belum Kristen no. Aku bokon ini melakukannya sing aneh. Malah pendeta penyabut nyawa tanah niki aku. Karena memang aku itu sudah punya julukan pendeta penyabut nyawa. Tapi aku ya senengnya apa? Jadi wong sing takut mati ndak manggil saya. Jadi kurang kerjaan, ya toh. Daripada jadi pendeta sing ya. Wah, gak bisa tidur. Aku bilang memang mamanya aku bilang, Ibu, maaf ya. Wong Tuhan ini mau nih gitu. Jadi sudah siap ini, siap dimaki. Tapi malah ibu khotbah sama anak-anaknya. Perhatiin ya, anak cucu, mak harus belajar dari kenyataan. Ini anakku ini yang masuk surga. Yang lain yang sudah meninggal semua di neraka. Anaknya tanya gini cucu kenapa mak? Lah ini mau mati kok iso mesem gini nih piye? Bayangin itu deh. Yang lain mau mati ketakutan, panas, api. Ini mesem ini sing mlebu surga. Mulai hari ini beritahukan semua anak cucuku jadilah anak Yesus. Bayangin saudara. Apa aku saksi? Apa aku ngapain? Enggak toh. Itu yang Tuhan mau. Lakukan bagianmu sebagai apa? Dia yang. Karena apa?
di dalam Alkitab satu ayat ini pegang. Yesaya 26 ayat 12. Betul loh ya? Yesaya 26 benar ya Gung ya? Aku ini baca Alkitab tapi ora apa ngerti tapi ayatnya pasale itu kadang-kadang kebalik-balik. Benar toh ya? Benar. Wes itu catat, itu nanti diapali terus dimasukkan. Karena itu ternyata Tuhan bilang beritahukan. Karena di dalam situ itu ada satu kata-kata ayat itu. Aku baca wae lah, udah salah. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, perhatikan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Nah, damai sejahtera ini yang saudara dan saya harapkan loh. Terus di situ dikatakan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Jadi, saudara mengerjakan apa? Kerjaanmu di dalam dunia, apa yang kamu kerjakan? Sebagai pedagang, sebagai ayah, sebagai direktur, sebagai buruh, sebagai karyawan. Apa saja, itu yang kamu kerjakan. Itu pekerjaan kamu. Tetapi di dalam itu, Tuhan yang melakukannya bagi kami. Jadi kami melakukan apa? Kami melakukan bagian kami. Tuhan melakukan bagiannya sebagai Tuhan penolong dan yang menyelesaikan semua-semuanya. Ini bukan kami. Tapi saudara dan saya kerap kali tidak bisa terima. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah mengerjakan ini. Kok tidak dihargai? Ya kan? Sebetulnya kata-kata tidak dihargai itu sebetulnya masuk apa sih? Mengasihi diri sendiri dan itu kesombongan. Maka dari itu saudara kita itu harus belajar pesan hari ini. Tuhan mengatakan, kamu ini adalah orang-orang yang di zaman akhir. Kamu hidup di dalam dunia roh, jiwa, dan tubuh. Dan kamu ini sekarang sudah masuk ke dalam dunia roh. Karena waktunya sudah sangat singkat. Karena habis ini kita pindahnya ke surga. Dunia roh. Dunia daging tinggal. Nah, saya baru dapat saudara. Banyak orang mengatakan gini. Katanya Pak Yusa puluhan tahun yang lalu bilang nanti 2009 Tuhan Yesus datang. Aku bilang, itu piye sih Tuhan? Kok iso aku tidak pernah ngomong gitu kok? Ya karena khotbahmu toh. Bayangin saudara. Khotbahnya diterima salah. Karena gini, khotbah itu kenapa aku sampai tanya sama Tuhan, di mana sih Tuhan? Kapan sih aku kok bisa diterima salah? Katanya 2009 Tuhan Yesus datang. Nah, lalu Tuhan ngomong, kowe pernah saksi loh. Ada orang Amerika, di Amerika loh ini, sedang mogok mobilnya di ban kempes di jalan highway. Betul ya, highway ya? Bukan tol loh, highway bukan tol loh. Highway, ya betul ya. Tapi aku ini tidak bisa Inggris, jadi kadang-kadang salah terus. Lalu dia bikin betul, mengambil ban serep di Bekasi. Nongkrong sini toh, ngambil ban.
Kowe tahu ditabrak dari belakang sama mobil cepat. Lah pantatnya ditabrak ini kena mobil, ya pecah toh kepalanya. Pecah saudara. Lalu dibawa ke rumah sakit terus pecah. Dokter bilang ini sudah game, cuma masih denyut ngono tok. Tapi sudah harusnya game. Tapi lucu, Tuhan yang ngomong, dia menghadap ke sana, Tuhan yang ngomong, balik, waktumu belum sampai. Loh, lah Tuhan. Tuhan yang ngomong gini, 25 tahun yang akan datang, toh aku datang, aku jemput. Aku jemput kamu. Lalu orang ini kan bayangannya Tuhan datang. Ya toh? Lah aku udah ngerti. Wong ini sudah mati sekarang apa belum? Ini 2009. Oh. Jadi aku sebagai hamba Tuhan ngitung-ngitung. Tak hitung-hitung 2009. 25 tahun yang lalu itu 2009. Wah. Aku saksi begini. Orang nanggepe kata Pak Yusa 2009 Tuhannya datang. Betul enggak? Enggak tahu. Enggak tahunya apa? Lah Tuhannya datang itu buat dia pribadi atau buat kita semua? Betul toh? Oh, gara-gara saksi itu terus dianggap Tuhan mau datang 2009. Ya, oh ya sudah. Ya mereka ya tidak salah toh Tuhan wong orang ngerti ya ngono. Dia Tuhan bilang apa? Ape nek kowe mau ngerti. Bayangin saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri dikatakan gila sampai keluarganya dikasih tahu supaya ngambil Yesus. Apalagi kita muridnya. Kita ngadakan bahtera, ngadakan ngomong sama dianggap sesat, dianggap edian, dianggap wis gak masuk akal. Dan kalau saudara perhatikan, dunia roh itu gak masuk akal semua. Betul enggak? Itu gak masuk akal sama sekali. Makanya aku kerap kali diskusi sama Tuhan ngomongnya ya gitu. Tuhan, ini bok suruh bikin gini ini gak masuk akal kabeh, aku bilang gitu. Tuhan bilang apa? Nurut wae. Mereka tidak percaya piye. Wis biasa. Nabi itu selalu diomongi gila, nonsen, sesat. Karena apa? Itu biasa. Karena mereka belum mengenal, belum mengalami secara pribadi. Maka dari itu saudara harus mulai berubah. Berubah apa? Cara berpikir, cara menangkapi, cara menerima. Sebab di atas langit ada langit lagi. Ini bahasa silat. Karena aku memang suka baca silat. Jadi kalau kemarin anak-anak tari, aku bilang, wah ini benar Tuhan dikasih karung. Iya, itu memang bagus. Tapi masalahnya setelah tahu, setelah mengerti bahwa kerendahan hati itu adalah kuncinya. Tuhan bilang, masalahnya dia bisa melakukan atau tidak. Dia tahu, dia mengerti bahwa kerendahan hati itu kuncinya. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi masalahnya, berapa orang yang bisa sampai ke tempat itu? Karena rendah hati itu bukan hal yang gampang. Tidak dianggap, tidak disapa, tidak dia. Aku sampai, tidak susah ya Tuhan. Jadi aku ini ada untungnya ya Tuhan. Kenapa? Cuek.
Cuek itu kan hati orang yang tidak baik loh. Tidak mau tahu orang lain. Pokoknya aku mbek Tuhan dewek. Dianggapnya egois. Tidak perhatikan orang lain. Padahal ayat bilang, kalau engkau mengasihi dirimu, mengasihi istrimu, anakmu, orang tuamu, lebih daripadaku, tidak layak jadi muridku. Bayangin saudara. Jadi kalau saya itu menghadapi istri saya sakit, istri saya itu kan mati hidup sampai berapa kali itu. Wong umur 40 sudah mati, harus mati. Aku bilang, ucap syukur, siap-siap. Bayangin, seorang istri sedang sakit, sedang pembuluhnya darah pecah semua, tahun ini gitu malan. Ayo, itu kan suami kurang ajar loh. Aku bilang, kamu jangan salah terima loh ya. Enggak, aku tahu kok, watakmu itu memang begitu, apa adanya. Orang lain bilang apa? Jahat sekali Pak Yusa. Itu dia ngomong gitu karena apa? Supaya istrinya cepat-cepat mati, supaya dia ganti lagi. Kok bisa dipikiran kayak ngono tuh piye to ya? Ayo. Padahal aku sendiri ambek Tuhan sudah dipesan. Tidak ganti. Pokoknya nek istrimu mati, kowe tidak boleh kawin lagi. Loh, mana tahan? Loh, aku jujur. Aku ya bilang mana tahan Tuhan. Harus bisa. Loh, jangan gitu dong. Wong aku di mata keranjang. Saudara tahu? Sekarang cucu-cucuku nakal lah. Nyerangin apa-apa. Kalau dia, kamu tuh udah boleh pacaran. Gonta ganti gitu. Kan engkong gitu. Mateng lah. Payah enggak? Kok aku ngomong apa sih? Kan turunan engkong. Aduh. Ngerti saudara? Kita itu harus tahu cara hidupnya dengan Tuhan. Karena kita ini zaman akhir, hidup harus begitu, dan maunya Tuhan, kuncinya cuma satu. Karena hal ini saya alami sendiri, dan aneh. Ada seorang yang lihat sayap pada waktu kita di sini bulan Desember, itu kan ada sayap perlindungan yang besar sekali. Aku tanya sama Tuhan. Bilang, waduh sayapnya melingkupi Pak. Aku bilang, sayap apa? Sayap melindungi dan kehormatan kemuliaan Tuhan. Nah terus piye? Itu turun. Ayo, turun. Kita dilingkupi, dilindungi. Nah, hal ini terjadi sama orang lain. Hamba Tuhan yang lain juga lihat. Wadah sayap besar kemuliaan Tuhan turun. Tapi berhenti di tengah jalan. Buat mereka. Lalu mereka tanya, loh Tuhan kok berhenti? Tuhan berkata apa? Kalau kamu ini tidak turun, apa yang kamu rencanakan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena tidak ada manusia ini yang bisa ngalahin setan. Padahal setan sudah dikalahkan. Tapi kenyataannya sampai sekarang kan masih ngaco terus toh. Ya toh. Kan aneh, aku bilang, kenapa sih Tuhan? Lawung setan itu kan Lucifernya yang sudah aku kalahkan. Tapi anak buah ini kan malaikat-malaikat yang jatuh, yang digotong mbak setan ini kan marah. Ini ndak enak-enak. Jadi kamu harus hati-hati tak satu. Karena di dalam Alkitab Yohanes 16 berkata, aku mati untuk dunia. Tapi 1 Yohanes 3:16 berkata, kamu pun harus mati untuk saudaramu. Berarti kita ini suruh belajar, suruh seperti Yesus.
Dan Yesus berkata, hanya dengan kerendahan hati sayap kemuliaan itu bisa turun. Dan itu yang melindungi kamu dan yang mengangkat kamu ke dalam tempat yang aku kehendaki. Tanpa kerendahan hati, tidak ada seorang pun yang bisa sampai. Lalu saya berkata, siapa yang bisa rendah hati? Aku. Maka tiap orang harus belajar. Nah, kalau begitu saudara itu jangan belajar dari orang lain, tapi belajarlah dari Yesus. Karena dia guru satu-satunya, dan dia adalah Mesias, dia adalah penolongmu, dan dia berikan Roh Kudus. Karena apa? Dia tahu kamu tidak mampu. Kita tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan tugas dari Tuhan. Karena apa? Karena kita punya kelemahan yang sedemikian parah. Keakuan, kesombongan, kejatuhan setan. Saudara tahu? Saudara taunya sombong pada dirimu, masih sombong pada bagaimana? Kerap kali saudara tahu dah kalau kamu ini masih punya kesombongan. Tahu dah? Tidak tahu dah? Taunya kapan? Kalau sudah kejadian. Kalau Tuhan ngomong baru kamu tahu. Kalau tidak tahu. Dan itu yang menyebabkan hari-hari akhir ini kejatuhan daripada kita semuanya. Terutama hamba-hamba Tuhan. Dan kesombongannya itu dimulai gimana? Pikiran, watak, perangai kita. Padahal kita ini dikatakan Rasul Paulus harus mati daging. Aku bilang, bisa ndak Tuhan? Dagingku ini mati. Tuhan bilang, bisa. Kapan? Engkau dek kowe mati temenanan. Hah? Loh, maksudnya kan sebelum mati itu mati ya ndak bisa. Tuhan bilang. Karena dagingmu, karena sifat karaktermu ini tertanam di dalam darah. Kalau darahnya berhenti, ya game. Lalu ada orang pinter bilangnya, darahnya diganti ya Pak, darah Yesus. Ngerti tidak? Tuhan bilang, darahku sudah tak curahke buat semua. Tembok minta kue dewean ya, dari itu ora egois. Ngerti saudara? Ya diganti sama darahnya orang lain. Aku bilang, ya itu kan menurut pikiranmu. Tapi pikirannya Tuhan tidak begitu. Kamu sendiri harus mengatasi masalahmu. Bukan orang lain. Kayak pelantikan kemarin saudara, tadi sore. Itu. Wah, aku itu terus terang saudara. Deg-degan. Deg-degannya itu bukan yang diterjemahkan itu. Waktu itu orang ketemu Agung, jantungnya bergerak. Dia dulunya mati wong itu. Iki deg-degan. Nah, memang wis apa tuh sudah berdenyut. Cuma deg-degannya apa? Tahu saudara, deg-degannya apa? Aku takut kalau Agung ini jatuh. Karena apa? Kemarin itu setan itu wakeh loh. Oh, setan itu bukan setan yang kalau kamu ketemu terus merinding. Enggak. Setan itu gagah-gagah, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Jadi saudara dan tidak tahu kalau itu setan. Aku dewe ya tidak tahu. Aku sampai, loh ini kok orang, ini wong parlento wong gagah-gagah, orang pangkat kok pada datang ngapain? Setan. Soalnya apa saudara? Saya ini pada waktu ketemu sama setan yang jadi Tuhan Yesus, tidak tahu aku. Terus tanya Roh Kudus, iya. Saya tanya, waktu setan itu datang, aku sedang sembahyang. Loh, aku mau ngomong gini. Tuhan Yesus engkau kok datang? Tak panggil Tuhan Yesus loh, karena memang tidak tahu. Tuhan Yesus kok engkau datang?
Jawabannya persis suaranya Tuhan Yesus. Ya, aku datang. Lalu saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus, tak sembahi ya. Jawabannya apa? Jangan cepat-cepat nyembah. Nah, itu kalau logika kan kita sudah tahu toh kenapa. Ya toh? Tapi untungnya aku cuma aku mau nurut saja. Mengapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Kenapa sih tidak dikasih tahu? Ibu setan. Kepengennya gitu toh? Ya. Kalau kamu kepengen gitu, berarti kamu ini mau ngatur Tuhan toh. Pakai pikiran lagi. Makanya itu sudah berhenti. Yang dibutuhkan urut. Sehingga pada waktu dialog, waduh, saya bilang ini hebat. Sebab dia ngomong ini, Yusa, kamu sudah dididik, sudah dipanggil, sudah dilengkapi. Sekarang aku minta kamu janji. Aku bilang janji apa? Kamu harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Wow, pikiranku logis. Wong itu yang aku rindukan. Ya tak? Yang aku rindukan. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Habis itu dikasih bayangan lagi. Waktu aku dilantik jadi dokter. Kan pada waktu kamu dilantik jadi dokter janji. Aku akan gelar ini dan aku akan melakukan sesuai dengan apa yang baik dan yang diharapkan. Jadi aku bilang logis, itu betul. Untungnya saya balik ke Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku suruh janji itu, ya benar toh ya. Jawabannya, jangan cepat-cepat jawab. Loh, nggak ngasih tahu solusinya. Kok malah ngomongnya jangan cepet-cepet jawab. Loh, kenapa? Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Aneh lah jawabannya. Nah, ini loh saudara. Ini loh yang saya ingin sampaikan. Supaya saudara itu mengenal Tuhan. Dan berkenan seperti doa tadi. Nyanyian kepada Tuhan. Yang diminta Tuhan berkenan apa? Nurut. Satu. Kedua, semua kembalikan kepada Tuhan. Karena Dia yang maha tahu. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha tahu. Udah nanti kamu. Lalu saya bilang, terus apa yang aku harus jawab loh. Jadi ditanya begitu Tuhan jawabnya, nanti kamu tahu. Saya tidak diam, tanya lagi Tuhan, terus aku jawab apa? Nah, setelah aku tanya, aku harus jawab apa? Baru dia ngomong lagi, ini loh, ini Tuhan, step. Karena apa? Karena Tuhan ngomong gini, kesusahan hari ini cukup hari ini. Sesok urusan sesok. Lah, itu orang yang yang pasrah total dah. Ya, itu maunya Tuhan. Lalu kalau pasrah total itu masa bodoh, salah. Tapi pasrah total, matamu tertuju di dalam apa? Yesus. Fokus kepada Yesus. Loh, kalau kita tertuju, Alkitab berkata di dalam Mazmur atau Amsal ya, seperti seorang hamba yang matanya tertuju kepada tangan tuannya. Jadi kamu mesti fokus sama Tuhan. Loh, kalau fokus sama Tuhan, nanti kita tidak kerja, tidak makan, tidak minum. Udah salah lagi tangkapannya. Fokus itu hati nih. Pikirannya. Tapi dagingnya tetap sana sini.
lihat, dengar, kerja, biasa. Tapi kalau hatimu, nah ini, itu yang dinamakan sikap hati. Sebagai seorang hamba. Nah, hamba itu jangan kamu kira, oh aku hamba Tuhan, ya toh. Pendeta selalu ngomongnya kan, aku hamba Tuhan. Aku bilang, yang dikehendaki itu. Enggak, Tuhan bilang. Tapi engkau adalah apa? Budak belian. Yang aku mau, kamu adalah budak belianku. Karena aku sudah bayar jiwamu. Aku. Jadi budak belian itu adalah tidak punya hak apa-apa. Tidak boleh menuntut. Tidak boleh ngomong apa aja. Tidak boleh. Hanya yes so. Lain tidak. Tidak. Jangan kalau telingamu tak potong pun tidak boleh. Aku bilang, lah aku masih hidup di dunia loh Tuhan. Mana mungkin. Tuhan bilang, mungkin. Ngalami saudara. Sehingga harus terjadi kecelakaan. Waktu saya terjadi kecelakaan. Lah aneh. Ngalami penyakit, ngalami penderitaan, ngalami pendarahan, ngalami otak miring. Menurut dokter itu tidak mungkin. Karena apa? Otak miring kok bisa ngomong, bisa mangan saenake. Lah aku dewi ya aneh. Sampai tiap jam loh dokter itu tanya, ada yang sakit? Tidak mungkin. Loh, tidak mungkin piye? Menurut ilmu pengetahuan, kamu ini sudah pasti koma. Lah ya aku nyatanya tidak koma, aku bilang gitu. Ya sudah paling tidak kan sakit kepala. Udah. Ya tidak mungkin toh. Loh tidak mungkin kue sing ngrasake apa aku. Aku sampai ngomong gitu sama dokternya. Loh, yang ngerasain tuh aku apa kamu? Ya kamu. Ya, aku tidak percaya. Ya tidak mungkin. Karena ilmu pengetahuan berkata begitu. Tapi kenyataan. Aku sampai aku ngomong gini loh. Kue iki dokter, spesialis otak, spesialis saraf. Lah aku iki dokter, cuma aku gigi, kue pinter. Ngerti saudara? Karena gak bisa berubah. Mikir ini sudah dipatok dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa berubah. Demikian juga zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan pun dipatok. Dan saudara pun tak sadar kalau kita juga dipatok. Dipatok apa? Pendapat dan pikiran kita sendiri. Saya itu tahunya karena apa? Setelah nurut saja, terus apa yang Tuhan ngomong jalani. Meskipun tidak masuk akal, jalani aja lah. Setelah dijalani, terbuka. Mujizat demi mujizat. Bayangin. Kenapa Tuhan? Karena kamu ini harus menuju lebih dekat kepada dunia roh. Karena sebentar lagi kamu semua pasti pulang. Dan ternyata, ini jangan salah terima loh. Jangan salah terima. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Aniaya itu dibagi 2 tahap. 3,5 tahun permulaan untuk orang-orang Kristen. Dan 3,5 tahun kemudian untuk orang yang bukan Kristen. Artinya orang Israel. Jasmani. Kita ini masuk. Ini tahun 2009. Kita sudah masuk permulaan 3,5 tahun. Ini tahun 2000 berapa? 9. Kalau 3,5 tahun 2000 berapa? 9, 10, 11, 12. Ya toh? Kamu boleh tanya tukang ramal, ahli, jiwa apapun. Nanti ilmu pengetahuan sekalipun. Dia bilang apa? 2012. Nanti terjadi malapetaka maupun segala sesuatu
yang tidak pernah kita duga-duga. Ahli ramal sekalipun bilang apa? Aku bisa melihat sampai tahun 2011. Tahun 2012 blank. Tidak bisa dilihat. Karena yang bisa melihat Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tuhan sendiri. Maka dari itu saudara, jadi waktu kita itu cuma tinggal berapa? Ayo, terus kamu pendapatnya piye? Terima ini, terima kata-kata saya, terus kamu terima ini piye? Makanya aku bilang tadi, jangan salah, perhatiin. Kamu nerima, waktunya tinggal 3,5 tahun, ya toh? Ya toh? Jadi kamu nerima ini piye? Cuma 3,5 tahun. Loh, 3,5 tahun itu kan yang diangkat. Ya dia kue katut. Ngerti. 3,5 tahun kalau kamu bagian diangkat. Tidak. Ditinggal. Loh Pak, kalau aku cinta Tuhan, aku baca Alkitab berdoa, masa aku ditinggal? Siapa bilang? Kamu bisa ditinggal. Kenapa? Karena kamu harus bayar. Bayar apa Pak? Ya dianiaya. Jadi aku mengalami aniaya. Iya. Supaya jadi apa? Jadi saksi. Jadi punya jatah untuk masuk dalam penganiayaan, ditinggal. Ayo. Mau enggak? Mau enggak? Ayo jawabanmu pasti enggak mau toh. Ya, itu masih ngatur karepe dhewek. Tuhan lebih tahu kalau kamu harus ditinggal enggak. Kamu harus bayar untuk kedudukanmu di surga. Ini saudara. Aku yang ngomong gak Agung. Kowe itu jangan enak-enak ya Agung. Dia bilang, tapi ya betul itu Pak. Karena apa? Tuhan ngomong gini. Iya itu. Lah, aku ditinggal. Jadi apa? Jadi saksi. Wah, apa kuat? Loh, Tuhan lebih tahu. Pasti kuatlah. Saudara tahu. Kuncinya apa? Kerendahan hati. 1, kerendahan hati. 2, nurut. 3, sikap hati. Ini yang penting. Sebab Tuhan berkata, aku lihat hati. Lihat pada waktu Daud dilantik oleh Samuel. Jangan kamu lihat tubuhnya, dagingnya. Kamu lihat hatinya. Ada 3 perkara ini, saudara. Kamu harus mulai belajar. Mulai lakukan. Karena ini yang membuat engkau dan saya berhasil. Jangan batasi. Jangan mikir yang lain-lain. Contohnya, saudara. Agung kemarin baru ngomong sama saya gini. Pak, aku kok dapat hal yang aneh lagi. Ya, apa? Kita waktu pergi pelayanan bahtera ini peperangan. Itu kan Tuhan jawabannya selalu gini. Jawabannya cuma gini. Kamu nanti menghadapi tantangan Lucifer. Kamu akan buka Golden Gate. Kamu akan melakukan ini. Ingat, jawabannya hanya itu. Kamu hanya ngomong, aku hanya seorang hamba. Aku melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu kan tidak ngusir, tidak apa-apa toh sama setan. Tapi itu kuasanya luar biasa. Karena pada waktu saya dulu belum sama Bahtera, pelayanan di Irian sendiri, waktu menggerakkan, Tuhan bilang gerakan doa nasional untuk Indonesia. Lalu saya bilang, siapa semua? Kamu. Loh, sama siapa Tuhan? Kamu. Aduh, mateng aku. Aku sendiri. Ya. Lalu Tuhan bilang,
Damaris saja. Gak kuat juga setengah jalan. Gak kuatnya kenapa? Marah. Hanya emosi. Lalu dia meninggalkan. Lalu aku bilang, lah piye sih Tuhan? Wong gak masuk akal. Iya memang. Waktu di Irian, waktu saya sama Damaris pelayanan loh saudara. Ada waktu istirahat setengah hari. Saya berdoa. Dan Pak Damaris bilang gini, aku mau pergi lihat apa? Mumi. Loh, normal tau ya. Kan sekalian. Sudah di Irian. Di Wamena. Mau lihat mumi. Aku bilang, Tuhan, Pak Damaris mau lihat mumi. Biar ngalami. Jawabannya Tuhan aneh lah. Biar ngalami. Pulang dari serang. Blek. Kakinya bengkak. Terus akhirnya pulang. Tidak bisa pelayanan. Meneruskan. Ngerti saudara? Jadi, dan kalau Tuhan ngomong, itu jangan kira kalau Tuhan itu ngomong itu dok di telinga, terus dok di pikiran ngomong jelas. Enggak. Tuhan itu kalau ngomong itu sadet sanyet sak sukai dhewe. Ndak isa mbok batesi dengan pikiran. Lah kok iso ngerti, Pak? Lah itu sing aneh. Aku dhewe ora ngerti kok iso ngerti piye? Ora ngerti aku. Sebab aku gak bisa jelasin. Contohnya gini coba. Ada tamu. Lalu istri saya keluar. Aku bilang, Yang, ada tamu. Istri saya malah manggut-manggut. Ngapa? Ngerti, mbok kon kasih minum. Kok bisa ngerti piye? Orang ngerti aku. Nah, itu yang saya alami. Tuhan ini selalu gitu. Yang penting itu nurut wae, tahu-tahu benar. Turut-turut benar. Itu kan Tuhan yang ngatur. Contohnya pada waktu kita di Israel, Tuhan bilang, kita lihat dari jauh loh saudara, Golden Gate. Saya bilang sama Agung, Gung, Tuhan bilang suruh ke sana. Tapi Pak, Golden ininya, guide-nya bilang, kita boleh enggak ke sana? Dia pinter, dia ngomong itu kan bisa nekuk ngono. Ngomongnya itu so halus pinter. Aku kan bilang, aku selalu tanya ini, boleh enggak kita sana? Dia terang dia bilang enggak boleh toh. Enggak bisa Pak. Dekat saja ditembak kok. Hah? Ya wis tebar toh, aku ora mikir. Aku meni balik aku bayar Tuhan bilang, "Loh Tuhan, enggak bisa." Aku orangnya gitu. "Loh Tuhan, enggak bisa." Bukan aku enggak mau, tapi enggak bisa. Ngomong mbek Iin, ora balesi aku balas mbek Iin. Bisa. Datanglah sedekat-dekatnya. Wah. Jadi dirubah. Dulunya ke sana, sekarang datang sedekat-dekatnya. Wah. Pinter. Dia ngomong mbek GT. Bisa enggak kita datang sedekat-dekatnya? Diam. GT enggak jawab, diam. Ah ya sudah, mikir. Tahu saudara, besoknya guide-nya bilang gini, yang mau datang ke Golden Gate berapa? 6 orang. Oh, kalau 6 orang, oke. Saya akan cari jalan. Noh. Wah, ya lucu toh. Nah, caranya Tuhan. Itu ayat Yesaya 26:12 tadi terjadi. Kamu melakukan bagianmu, aku yang mengerjakan. Kamu mengerjakan bagianmu, aku yang melakukan. Ya sudah. Caranya melakukan bagaimana? Ya tidak tahu. Tuhan pakai orang lain. Tapi kamu maunya Tuhan sendiri yang bertindak. Kurang ajar. Ngatur Tuhan meneh. Sehingga besok pagi-pagi angsal datangnya jangan sekaligus. Tapi satu loncat dari bis. Bis 1 turun 1. Bis 1 turun 1.
Kita pakai 7 bis pada waktu itu ya. Jadi 6 bis satu-satu turun. Setelah turun saudara tahu, GT bilang, lewati jangan penjagaan, lewat belakang. Lewat belakang dari mana? Naik tebing. Lalu tebingnya isinya apa? Semak duri. Mereka lumayan nganggo jaket. Aku nganggo jaket. Saya gak nganggo jaket. Model kayak Iin. Wah, waret lah kena duri semua. Tapi model Iin. Tahu bilang, lewat mana Pak ini? Wes, sudah di atas. Lah kita sing tua ini sing lansia. Tinggal aku sama Nani. Nani nangis. Lho piye? Dia bilang, Kosim, aku mau suruh naik, udah kuat toh ya. Wong lihat aku melorot. Dia medeni ku lorot. Kenapa? Tebingnya itu pasir. Banyak semak durinya. Jatuh ke jalan raya. Dan jalan raya mobilnya banyak. Pasti game lah. Ngerti saudara? Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu jangan dikira tidak ada risiko. Ada tantangan, ada. Tapi kalau engkau taat setia, mujizat terjadi. Ngerti saudara? Jadi naik. Nani nangis, aku bilang, loh, harus naik. Aku bilang itu, mana kuat. Ayo sudah jalanlah. Kowe kan gak bisa tak tinggal aku minum. Sendirian dok ini wong gak bisa balik. Nanti balik gak boleh lewat situ, harus lewat penjagaan. Nah, kan kayak orang mau bunuh diri kabeh to ya. Aku bilang, pokoknya ayo naik. Tak dorong wae. Ayo naik. Lah kowe wis to, kowe naik tak dorong berantang mbek tak sulung. Pantate untung dhek adikku. Ada perempuan lain aku kan dorong-dorong pantate dia anu. Wis gitu ndak gitu to lho saudara. Di seberang itu di gereja tua itu ada rombongan dari Jakarta, orang berapa puluh sorak-sorak. Sorak-sorak keprok-keprok. Wah, ayo naik, ayo. Bukan masalah ayo naik. Jadi ketahui penjaganya kan dor. Sampai aku bilang, lah. Orang itu cuma sorak-sorak. Lihat kita bagaimana naik. Wong pergi di sana itu namanya itu nyelundup, ya toh? Saya tanya, nyelundup itu dosa enggak? Dosa ya toh? Iya, nyelundup itu dosa. Nah, tapi kalau disuruh Tuhan enggak dosa. Nah, itu masalahnya. Makanya aku bilang, kenali dia. Udah jangan takut. Dianggap orang sesat, dianggap orang gila. Masa bodoh. Pokoknya perintah Tuhan lakukan. Sampai di atas. Saudara tahu, kita baru muncul di tanah datar. Iin sudah di Golden Gate. Padahal dia dipesan loh sama itu ada pagar. Jangan masuk pagar ya. Ini anak. Ora merduli pagar dijebol. Aku muni, wah perempuan ini aku. Makanya dia dikasih nama Mikhail. Aku muni, loh Tuhan, Mikhail itu kan laki. Nah, ini Mikhail perempuan loh. Karena apa? Rohnya Mikhail punya. Waduh. Ini loh saudara. Sampai di sana. Yang paling takut siapa? Petrus Hadi. Sengdan ini cuma gila-gila nih. Nah, karena dia lihat Iin. Lah ini perempuan kok pagar dijebol. Terus dia bilang, ayo masuk. Nah, Petrus Hadi lihat ke penjaganya. Penjaganya lihat dia belko senjata. Pak. Aku mau jangan lihat.
Tek lihat kowe takut. Tek takut digor kowe nanti aku. Untung dia nurut. Nah ya. Wes jangan lihat orang urusan. Mati ya untunglah aku dulu. Pokoknya kita lakukan firman. Saudara tahu? Aku datang. Wah itu papa. Ayo masuk. Tempel tumpang tangan. Doa. Selesai. Tuhan bilang, ambil batu, ambil tanah, bawa pulang. Jadi kita lewat penjagaan tuh lucu. Penjaganya saya melongok. Ini orang-orang dari mana ini? Wong tadi masuknya ndak ada, kok tahu-tahu keluar. Rombongan meneh. Dia tanya sama guide-nya, bahasa apa? Bahasa Yahudi. Dari mana kamu? Dia bilang, kami cuma hanya sekedar berdoa. Anda tahu karena penjaganya ketakutan, ketahuan mau piye? Langsung nih, cepat diusir. Ya beneran. Padahal itu ada kamera, ada sirinonya. Karena Denny dengar, Pak, kita masuk. Ada sirine, Pak. Oh, wis belah, tutup. Masuk. Doa. Wis mati ya mati bareng kok aku ngono. Beres itu saudara. Setelah beres baru kita nongkrong ambek bayangin. Kita itu melakukan kaya wong ejian tenanan ya. Taunya kapan? 2 bulan kemudian. Denny sama Petrus Hadi mau pergi ke sana mimpin orang ke Israel. Tuhan berkata, waktu kita sembahyang, Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Israel. Kenapa? Karena kamu bakal tidak pulang. Kenapa Tuhan? Karena kamu sedang dicari oleh mereka. Dicari bagaimana? Kan direkam. Terus ya kamu dicari, kamu dari sana ditangkap. Tidak jadi. Taunya bagaimana? Adik saya itu rupanya member aku. 2 bulan kemudian dia ke Israel sama hamba Tuhan yang mimpin orang lain. Asal masuk Israel, kopernya dibongkar, dia diinterogasi 2 jam. Kamu pernah ke Israel? Tidak. Kamu bisa Inggris? Tidak bisa. Kamu pernah ke sini? Tidak. Tapi tidak dipercaya. Karena apa? Gambarnya ini komputer muncul. Tapi dia bilang, itu bukan aku, itu kakakku. Tapi masih tidak percaya saudara. Setiap keluar Israel ke Yordan balik, interogasi lagi. Ke Yaman balik, interogasi lah. Sampai daerah iso mangan, iso apa ketinggalan terus. Lalu dia bilang, wes memper kue itu repot tenanan. Ngerti saudara? Jadi jangan ingin jadi siapa-siapa. Jadilah apa yang kamu diciptakan Tuhan. Ngerti? Itu pesan yang Tuhan berikan. Tinggal kamu mau melakukan pada kamu bisa. Hanya kalau kamu setiap kali konsultasi sama Roh Kudus, kamu pasti bisa menyelesaikan bagianmu. Karena belakangan ini kan agung sembayang, ada orang yang ketabrak mobil kapalane kanu otaknya kopior, wis pasti mati. Cuma berdoa apa? Dia berdoa gini, kamu berdoa saja supaya aku boleh menyelesaikan tugasku sampai garis akhir. Sembuh. Piye? Malah gak usah berdoa kesembuhan. Yang penting itu nurut apa yang dikatakan Tuhan. Wis jangan kakian mikir. Ngerti? Kamu akan sampai ke garis akhir. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Sekarang tergantung daripada anak-anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu mampu menyelesaikan bagiannya. Tolong Tuhan. Karena kalau tanpa Roh Kudus gak bisa.
Maka dari itu buat mereka mampu. Paksa Tuhan. Supaya mereka sampai ke tempat yang Engkau kehendaki. Karena hamba tahu, hamba pun tidak sanggup. Kalau bukan karena Engkau. Maka dari itu Tuhan, Kau karuniakan. Mari saudara, angkat tanganmu kamu minta. Karena Tuhan ini tadi ngomong. Angkat kamu tanganmu, kamu minta. Kau bilang minta apa Tuhan? Kemampuan, kuasa. Untuk bisa sampai. Kaya karata shiketekeria. Pada saat ini Tuhan kami bersama-sama minta. Hamba-Mu menghadapkan mereka kepadamu. Karuniakan kepada mereka kemampuan. Karena ada yang dalam waktu singkat ini. Tuhan mau bawa mereka pulang. Terima kasih Tuhan. Buat mereka mampu. Buat mereka mampu. Karena Engkau-lah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin.